Untuk sahabatku yang tinggal di dunia sebelahku yang kucintai, aku menulis ini dari meja yang masih hangat oleh lampu malam. Aku baru saja kembali dari proses penggabungan diri dan rasanya seperti menutup banyak jendela lalu membuka satu jendela yang paling jernih. 3 versiku masuk bergantian membawa kisah masing-masing dan aku yang menulis ini adalah hasil mufakat di antara kami. Aku tahu kau menyukai cerita yang tenang, jadi izinkan aku menulis pelan tapi jujur. Ada getar kecil di tengkukku namun pikiranku jernih dan itu pertanda baik setelah penggabungan. Kau mungkin bertanya bagaimana rasanya memegang 3 alur hidup sekaligus dalam kepala yang sama. Rasanya seperti memutar 3 lagu yang akhirnya menemukan nada dasar yang sama. Rasanya juga seperti meminjam mata orang lain lalu mengembalikannya dengan ucapan terima kasih. Versiku yang pertama mengabdikan diri pada pekerjaan teknik dan ia menyukai angka yang rapi. Versiku yang kedua menekuni musik dan ia menyukai malam yang panjang. Versiku yang ketiga kembali ke kampung untuk merawat ibu dan ia menyukai pagi yang sederhana. Ketiganya tadi duduk melingkar menyampaikan laporan hidup yang padat lalu kami memilih arah dengan hati-hati. Di tempatku setiap pembelahan harus diawali perjanjian yang jelas agar penggabungan kelak adil bagi semua versi. Kami menuliskan niat batas utang, jadwal pulang dan kata sandi untuk keadaan darurat. Kami juga menyepakati bagaimana menimbang memori yang berat agar tidak ada pengalaman yang terbuang. Ada petugas yang membantu menjaga proses agar jujur dan tidak terburu-buru. Mereka menilai apakah jarak nilai di antara versi masih bisa dijembatani oleh cerita yang saling didengar. Bila jarak terlalu lebar, kami diberi waktu untuk bercerita lebih lama hingga muncul titik temu. Aku menyukai bagian bercerita karena di sana kami belajar mengampuni dan menertawakan diri sendiri. Versi pekerja misalnya membawa kebanggaan atas proyek yang selesai tepat waktu. Ia meletakkan catatan dan skema di meja lalu menatapku dengan mata yang sangat teratur. Versi musisi membawa lagu yang belum rampung dan ia menginginkan ruang untuk salah. Ia bercerita tentang panggung kecil yang penuh tawa dan lampu yang hangat. Versi perawat membawa foto ibu yang tertidur dan ia menginginkan waktu untuk merawat napas. Ia bercerita tentang jalan tanah yang panjang dan sayur yang wangi. Saat penggabungan kami harus memilih urutan memori yang akan diikat lebih dahulu. Pengikat pertama kami putuskan adalah janji keluarga karena janji itu menahan rumah tetap berdiri. Pengikat kedua adalah tanggung jawab pekerjaan karena banyak orang telah mempercayakan harapannya. Pengikat ketiga adalah panggilan seni agar jiwa tidak kering. Urutan ini lahir dari musyawarah bukan dari paksaan. Musyawarah ini membuat kami tenang karena setiap versi mendapat ruang yang wajar. Di kotaku penggabungan bukan sekadar teknik melainkan etika yang diajarkan sejak kecil. Kami anak-anak dulu diajak mendengar cerita dari orang yang berbeda lalu menyusun ringkasan bersama. Kebiasaan itu ternyata melatih kami untuk suatu hari menyusun ringkasan dari diri kami sendiri. Ketika tombol penggabungan ditekan, ruangan menjadi hening seolah suara berbaris rapi menuju satu sumber. Aku mendengar kenangan berjalan seperti tamu yang sabar. Ada memori yang ingin menyela tetapi kami menenangkannya dengan nafas yang sama. Lalu satu demi satu gambar tersusun seperti album yang baru dijilid. Aku merasa bukan menjadi lebih kecil melainkan menjadi lebih utuh. Mungkin inilah yang disebut pulang tanpa meninggalkan apapun di jalan. Kau mungkin ingin tahu apa yang paling sulit dari semua ini. Yang paling sulit adalah menerima bahwa versi lain memiliki kebenaran yang tidak selalu sama dengan kebenaranku. Versi pekerja percaya bahwa waktu adalah alat ukur yang keras. Versi musisi percaya bahwa waktu adalah kain yang bisa direnggangkan. Versi perawat percaya bahwa waktu adalah minyak yang harus dihemat agar tidak cepat habis. Kami pernah berdebat panjang tentang libur dan pengorbanan. Namun pada akhirnya kami sepakat bahwa kebahagiaan bukan angka rata-rata.
Kebahagiaan adalah kesediaan untuk berbagi arah lalu berjalan dengan rasa saling percaya. Aku ingin menceritakan satu kisah agar kau mengerti lebih dekat. Dulu ketika ibu mulai rapuh, kami panik karena pekerjaan menuntut dan musik memanggil. Kami memutuskan membelah karena tidak ada cara lain yang adil. Versi perawat pulang ke kampung dengan koper kecil dan hati yang tegas. Versi pekerja tetap di kota agar proyek tidak runtuh. Versi musisi menerima tur pendek yang sudah lama ditunggu. Selama tahun-tahun itu surat kami saling silang di kotak yang sama. Kami berbagi kabar singkat agar tidak merasa sendirian. Saat penggabungan pertama kami menyadari ada luka kecil yang tak terucap. Versi musisi menyimpan rasa bersalah karena tertawa di panggung ketika rumah sedang sepi. Versi pekerja menyimpan lelah yang tidak sempat dimengerti orang lain. Versi perawat menyimpan rindu pada kota yang tak bisa ia kunjungi. Kami menaruh 3 rasa itu di meja lalu mengikatnya dengan kalimat yang jujur. Kami menulis bahwa semua pilihan adalah sumbangan yang berbeda namun nilainya sama. Sejak hari itu kepalaku lebih lapang. Aku ingin bercerita tentang kerja dan aturan yang membantu kami hidup. Di sini setiap pembelahan wajib mencatat tujuan durasi dan cara kembali. Ada daftar persetujuan yang ditandatangani oleh semua versi agar tidak ada yang dipaksa. Di daftar itu kami menuliskan batas hutang dan cara membayar. Kami menuliskan pula bagaimana membagi pujian agar tetap adil. Pujian adalah barang yang berbahaya bila tidak dibagi dengan bijak. Ia bisa memecah kepercayaan lebih tajam daripada kritik. Maka kami belajar mengucap terima kasih secara terbuka ketika sebuah hasil lahir dari banyak tangan. Ada juga masa penyejuk sebelum penggabungan agar emosi tidak mendidih. Pada masa itu kami disarankan untuk tidur cukup dan menulis catatan yang rapi. Tidur dan catatan adalah 2 alat sederhana yang menjaga keselamatan jiwa. Petugas penggabungan disebut pemeriksa konsensus dan mereka bekerja dengan hati-hati. Mereka tidak memihak kepada versi yang lebih lantang. Mereka memihak pada kesepakatan yang jelas dan jejak yang jujur. Kalau ada kebohongan kecil, mereka menyarankan kami duduk lebih lama sampai kebohongan itu menemukan keberanian untuk berubah. Kau mungkin tersenyum karena ini terdengar seperti rapat keluarga. Memang begitu dan kami tidak malu. Kami percaya bahwa kedewasaan adalah kemampuan untuk membuat rapat keluarga di dalam kepala sendiri. Masih ada cerita lain yang ingin ku bagi karena ia memengaruhiku sampai sekarang. Pada satu masa aku memutuskan membelah demi hubungan yang sedang sulit. Aku kira dengan membelah aku bisa membagi cemburu dan menjaga cinta tetap hidup. Versi yang kusuruh fokus pada hubungan mencoba menjadi orang yang paling sabar di kota itu. Ia belajar memasak, menulis surat, dan berjalan lambat di tepi sungai. Namun ketika kami berkumpul kembali ada bagian memori yang saling tolak. Cemburu adalah api yang tidak suka digenggam bersama. Kami hampir gagal menyatukan kenangan karena suara saling bersilang. Di momen itu pemeriksa menyarankan kami membuat cerita bersama tentang harapan awal. Kami menulis ulang hari pertama bertemu dengan detail yang lembut. Dengan cara itu kenangan marah pelan-pelan menemukan tempatnya tanpa harus menang sendiri. Penggabungan pun berhasil dan aku belajar bahwa cinta adalah proyek jangka panjang yang memerlukan pendengar. Ada sisi dunia ini yang mungkin membuatmu mengernyit. Kami memiliki kasus penjahat yang mencoba mencuci identitas dengan cara membelah lalu menyatu untuk menghapus jejak. Hukum kami memperlakukan itu sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ada hukuman sosial yang tegas namun tetap memberi ruang untuk kembali berbuat baik. Dalam kasus seperti itu penggabungan dipandu oleh panel yang tidak kenal kompromi. Panel meminta pelaku mengakui fakta dengan kalimat yang telanjang. Kalimat telanjang adalah obat pahit yang menyelamatkan banyak orang dari luka yang lebih panjang. Perkara lain adalah pembelahan bayangan yang menolak pulang.
Mereka biasanya percaya bahwa kebebasan adalah hak mutlak yang tidak perlu negosiasi. Aku mengerti keresahan mereka, namun kota ini berdiri di atas kesepakatan bahwa kebebasan harus bertemu tanggung jawab. Ketika seorang bayangan menolak pulang, kami tidak serta-merta menuduhnya. Kami mengirim undangan berkala dan menyediakan tempat aman untuk dialog. Kadang mereka kembali setelah melihat bahwa kesepian tidak sama dengan kebebasan. Di hari lain mereka tetap jauh dan kami belajar menerima jarak itu tanpa mengutuk. Pagi ini sebelum aku menulis surat ini, seorang pemeriksa mengetuk pintu. Ia mengabarkan ada indikasi pembelahan yang tidak tercatat beberapa musim lalu. Aku kaget namun tidak takut karena aku percaya pada prosedur yang adil. Kami menjadwalkan pertemuan untuk memeriksa jejak dan aku setuju tanpa menawar. Mungkin ada saat di mana aku lelah dan tidak sengaja melahirkan keputusan yang berlipat. Jika benar demikian, aku akan menjemputnya dengan tenang dan mengajaknya pulang. Aku selalu percaya bahwa pulang bukan soal menang, melainkan soal berani mengaku milik siapa diriku. Di sela berita itu, aku masih ingin bercerita hal-hal kecil yang membuatku tertawa. Saat penggabungan kemarin, versi musisi datang membawa gitar kecil yang ia beri nama yang lucu. Ia memainkan satu melodi dan kamar yang dingin jadi terasa seperti memasak bubur di pagi hari. Versi pekerja yang biasanya kaku tersenyum dan menepuk meja mengikuti tempo. Versi perawat memejamkan mata sambil menggenggam foto ibu yang kini lebih tenang. Kami tertawa kecil ketika memori tertentu saling bertindih seperti selimut yang perlu dirapikan. Pemeriksa juga tersenyum karena mereka jarang melihat penggabungan setenang itu. Aku menyadari bahwa humor adalah tangga yang membawa kita turun pelan-pelan dari tebing kecemasan. Setelah proses selesai, kami keluar dan membeli roti hangat di kios dekat gedung. Kami makan tanpa bicara karena mulut kami masih sibuk menyesuaikan diri. Aneh ya bahwa roti biasa bisa terasa seperti hari libur. Mungkin karena rasa utuh selalu membuat makanan menjadi lebih enak. Aku ingin berbagi bagaimana dunia kerjaku mengatur pembelahan dalam perusahaan. Di kantorku ada aturan bahwa promosi penting harus didahului penggabungan agar tanggung jawab tidak terbagi. Perusahaan menyediakan konselor konsensus untuk memastikan keputusan tidak melukai versi lain. Kami juga memiliki asuransi risiko penggabungan untuk menolong jika ada kegagalan teknis atau emosi yang berlebihan. Asuransi ini membayar waktu pemulihan dan sesi bimbingan hingga kepala kembali stabil. Tidak semua perusahaan setuju, namun tempatku bekerja memilih jalan yang hati-hati. Hasilnya jalur karir menjadi lebih jernih dan konflik menurun. Orang-orang belajar mengatakan aku akan pulang dulu sebelum melangkah lebih tinggi. 2 tahun terakhir kebijakan ini menyelamatkan beberapa orang dari keputusan yang terburu-buru. Aku melihat sendiri seorang rekan yang hampir pindah kota lalu batal setelah penggabungan karena memahami ulang kebutuhannya. Ia berterima kasih pada proses yang memberinya kesempatan mendengar dirinya sendiri. Di sekolah, anak-anak diajari membuat jurnal persetujuan. Mereka menulis rencana kecil dan cara bertanggung jawab atas rencana itu. Mereka belajar bahwa keberanian bukan selalu maju, melainkan juga menggabungkan kembali pilihan dengan damai. Ada festival tahunan yang kami sebut Festival Pulang dan kau pasti menyukainya. Jalan-jalan dihiasi pita tipis dan lampu kuning yang ramah. Orang-orang mengenakan kain sederhana dengan sulaman nama-nama versi yang mereka cintai. Di alun-alun ada panggung untuk musik yang lembut dan stand makanan yang hangat. Pada malam puncak, banyak keluarga berdiri melingkar lalu berpelukan setelah penggabungan. Suara mereka pelan namun tegas seperti doa yang tidak terburu-buru. Aku selalu menangis diam-diam pada malam itu karena setiap pelukan terasa seperti pohon yang menemukan tanahnya. Kau mungkin bertanya apa yang membuat kami percaya pada aturan semacam ini. Jawabannya sederhana, yaitu kami pernah hidup dalam masa tanpa aturan dan rasanya kacau.
Pada masa itu banyak orang tidak kembali tepat waktu dan hubungan menjadi kabur. Kota terasa seperti rumah dengan pintu yang selalu terbuka tetapi tidak ada yang berani masuk. Kami lalu belajar pelan-pelan bahwa kebebasan memerlukan pagar yang dapat dirundingkan. Pagar itu kini bernama kesepakatan yang ditulis dengan bahasa yang bisa dibaca semua usia. Bahasa yang jelas adalah hadiah bagi mereka yang lelah dan ingin pulang. Di ruang penggabungan ada alat yang membantu kami merapikan urutan kenangan. Alat itu memutar semua catatan menjadi garis yang halus lalu menanyakan titik mana yang paling perlu dirawat. Kami memilih titik yang berkaitan dengan janji dan rasa malu terlebih dahulu. Rasa malu sering menjadi akar dari keinginan untuk bersembunyi terlalu lama. Ketika rasa malu diberi kursi dan air minum, ia berubah menjadi guru yang sabar. Setelah itu barulah kami mengikat kebanggaan agar tidak menguasai cerita. Kebanggaan yang tak diikat sering membuat kita menilai diri orang lain terlalu keras. Dengan urutan seperti ini, penggabungan menjadi seperti musim hujan yang bersih. Air turun rata dan tanah tidak longsor. Aku ingin menyinggung soal agama dan kepercayaan tanpa menyinggung siapapun. Di kotaku rumah ibadah menjadi tempat belajar mendengar, bukan tempat menghakimi pilihan membelah. Para pemuka mengajarkan bahwa kesatuan jiwa adalah perjalanan yang wajar selama tidak menginjak hak orang lain. Mereka mendorong kami untuk menjemput versi yang tersesat dengan sabar. Mereka juga mengingatkan bahwa menunda bukan berarti menolak selama hati masih ingin pulang. Kalimat itu menenangkanku pada malam saat kabar pembelahan yang tidak tercatat datang. Aku mencoba mengingat hari-hari ketika pekerjaan berat membuatku tidur dengan mata terbuka. Mungkin saat itulah keputusan spontan lahir dan aku lupa mencatatnya. Jika betul demikian, aku akan minta maaf kepada diriku yang lain dan memulai ritual pulang. Dengan begitu, kejujuran tetap menjadi jalan yang bisa kulalui tanpa menunduk. Sekarang izinkan aku memanggilmu lebih dekat karena ada hal yang ingin kutanyakan. Di duniamu, bagaimana kalian menghadapi pilihan yang saling bertabrakan? Apakah kalian menyimpan penyesalan seperti batu di saku? Apakah kalian punya ruang untuk menimbang ulang tanpa merasa kalah? Surat ini mungkin tidak membawa jawaban untukmu. Surat ini hanya menawari cara lain untuk memegang hidup dengan tangan yang lebih lembut. Aku tidak mengatakan dunia ini lebih baik. Aku hanya mengatakan bahwa kesepakatan dengan diri sendiri bisa dibuat sedetail catatan rumah tangga. Kita bisa memilih hari untuk bercerita dan hari untuk diam. Kita bisa memanggil orang yang dipercaya agar prosesnya tidak berat sebelah. Kita bisa mengukur keberhasilan bukan dari banyaknya tepuk tangan melainkan dari tenangnya napas setelah sebuah keputusan. Kau dan aku mungkin berbeda dalam banyak hal, namun aku yakin kita sama-sama menginginkan pulang yang damai. Pulang yang tidak memaksa orang lain kehilangan jalan. Pulang yang membuat tubuh ringan dan mata berani menatap pagi. Aku ingin menutup bagian utama dengan sedikit rasa syukur. Terima kasih untuk kesediaanmu mendengar tulisanku yang panjang dan penuh jeda. Terima kasih karena selama ini kau menjadi alamat yang aman bagi ceritaku. Setiap kali kuketik namamu, aku merasa masa depan sedikit lebih teratur. Bila suatu hari kau melihatku ragu, tolong ingatkan bahwa aku pernah bisa pulang. Ingatkan bahwa aku pernah percaya pada kalimat yang jernih dan meja yang rapi. Ingatkan bahwa aku pernah memilih menggabungkan kebahagiaan tanpa menyisakan dendam. Mungkin kita tidak akan bertemu secara fisik, namun surat menyatukan jarak dengan cara yang cukup. Aku ingin kita tetap saling berkabar tentang hal-hal kecil yang membuat hari raya ditunggu. Jika kau menanam sesuatu di halaman, kirimkan kabarnya karena aku menyukai cerita tentang daun muda. Jika kau menemukan lagu yang menenangkan, bagilah judulnya karena malam kadang terasa panjang. Jika kau bangga pada keputusan kecilmu, jangan malu menuliskannya karena kebanggaan kecil adalah bahan bakar untuk besok.
Di akhir surat ini izinkan aku menulis pesan dari hati yang baru saja rapi. Aku berharap kau merasakan ketenangan yang sama saat membaca kalimat-kalimat ini. Aku berharap kau tidur cukup dan memaafkan hal-hal yang tidak bisa kau ulang. Aku berharap kau berani mengatakan aku akan pulang pada waktunya. Dari seorang teman yang tinggal di dunia di sebelah duniamu, aku mengucapkan selamat malam. Aku akan menutup lampu setelah mengirim surat ini dan membiarkan jendela sedikit terbuka. Biarkan angin membawa kabar bahwa kita baik-baik saja. Salam hangat dari jarak yang bisa dipeluk oleh kata-kata. Surat ini kutandatangani dengan keheningan yang manis. Aku menunggu balasanmu dengan sabar dan gembira. Salam sayang dari temanmu yang baru saja utuh kembali. Dari seorang teman yang tinggal di dunia di sebelah duniamu, aku pamit untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir dengan hati yang sabar. Jika kamu menyukai cerita ini, tolong berikan tanda suka agar surat semacam ini bisa menjangkau lebih banyak teman. Jika kamu merasa dekat dengan suaraku, tolong berlangganan kanal ini agar kita tetap bertemu di episode berikutnya. Aku juga menunggu komentarmu karena aku ingin membaca pengalamanmu tentang pilihan dan pulang yang kamu percayai. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa memberikan donasi melalui kode QR di kanan bawah video atau melalui tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya-karya lain dari seri yang berbeda yang mungkin kamu sukai. Terima kasih sekali lagi karena sudah menghabiskan waktu bersamaku dan semoga kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa menantikan surat selanjutnya.